Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sampai di rumah, Vika dan Emma langsung mengistirahatkan diri di dalam kamar. Emma memeluk Vika dari belakang dan mengusap lembut perut besar itu dengan kasih sayang, sembari merasakan pergerakan Junior di dalam perut istrinya. Sedangkan Vika memejamkan mata, merasakan kenyamanan yang sangat luar biasa jika berada di posisi seperti ini. Junior aktif sekali, ucap Emma tersenyum bahagia di balik punggung istrinya. Karena dia senang jika tanganmu yang mengusap perut mamanya, jawab Vika masih memejamkan matanya. Benarkah? Dan Vika mengangguk pelan sebagai jawaban. Tanganmu penuh kehangatan dan juga kelembutan. Dia dapat merasakannya, jelas Vika. Lalu ia membalikkan badannya dan menatap suaminya itu penuh cinta. Cup. Tanpa disangka, Vika mengecup bibir suaminya sekilas. Emma tersenyum manis, lalu menarik tengkuk istrinya dan langsung meraup bibir manis itu yang sejak tadi menggodanya. Aku mencintaimu dan juga Junior, bisik Emma dengan lirih saat ciuman itu sudah terlepas. Aku lebih mencintai kamu dan Junior sayang, balas Vika tersenyum, lalu menyosor bibir suaminya lagi dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Keduanya berciuman dan saling memanggut lembut, menyalurkan rasa cinta dan kasih sayang yang tiada batasnya. Pekik Vika saat tiba-tiba merasakan perutnya sakit, lalu ia melepaskan pagutan itu. Kenapa? Tanya Emma cemas, lalu ia mendudukkan diri dan menyentuh perut istrinya. Tadi sakit, tapi sekarang sudah tidak, jawab Vika. Kamu membuatku cemas, Yang. Emma menyugar rambutnya ke belakang. Sakit lagi, pekik Vika. Mana yang sakit? Tanya Emma lagi dan mengelus perut istrinya berulang kali. Sudah tidak sakit lagi, ucap Vika lalu mendudukkan diri. Jangan membuatku cemas, Yang. Kesal Emma, ia berpikir jika istrinya sedang bercanda. Tapi tadi memang terasa sakit, jawab Vika ikut kesal. Kamu lagi gak ngeprank aku kan? Tanya Emma dan Vika menggelengkan kepalanya pelan. Aku mau pipis, antar aku ke kamar mandi, pinta Vika, dan Emma langsung membawa istrinya itu ke kamar mandi. Yang, kenapa ada bercak darah di underwearku? Tanya Vika dan Emma pun melihat darah tersebut. Kamu datang bulan? Emma balik bertanya. Tidak tahu, tapi selama mengandung aku tidak mendapat tamu bulanan, jawab Vika dengan raut wajah cemas. Kemudian ia mengernyitkan keningnya dan wajahnya nampak kesakitan. Nue, perutku sakit lagi. Vika meringis kesakitan sembari mengelus perutnya yang terasa kencang. Emma sangat cemas, kemudian ia ikut mengelus perut istrinya. Jangan-jangan kamu mau melahirkan? Tanya Emma dengan wajah yang terlihat pucat pasi. Tapi kata dokter HPL-nya 1 bulan lagi, ucap Vika masih menahan sakit yang menderah. Siapa tahu Junior sudah tidak sabar untuk bertemu dengan kita, ucap Emma berusaha untuk tetap tenang. Lalu ia mengangkat tubuh istrinya keluar dari kamar mandi dan mendudukannya di tepi tempat tidur. Baju bayinya mana? Tanya Emma. Kita belum belanja, jawab Vika membuat Emma meraup wajahnya dengan kasar. Rencananya Emma dan Vika akan belanja pakaian bayinya besok pagi, tapi mereka tidak tahu jika Vika akan melahirkan secepat ini. Tanpa banyak kata, Emma langsung menyambar kunci mobil, dompet, dan juga ponselnya. Setelah itu ia menggendong istrinya lagi dan membawanya ke rumah sakit. Den, Neng Vika kenapa? Tanya Bibi yang sedang menyapu halaman depan.
"Mau melahirkan, Bi, tolong buka pintu mobilnya," ucap Emma. "Astaga, iya Den." Bibi langsung membuang sapu yang dipegangnya, lalu membantu majikannya membukakan pintu mobil. "Bibi di rumah saja, sekalian siapkan pakaian istriku dan juga hubungi ayah dan mami. Doakan ya Bi, semoga persalinan istriku lancar," ucap Emma. Setelah itu ia memasuki mobil dan melajukannya ke rumah sakit. "Iya Den, semoga Neng Vika lahirannya lancar dan selamat semuanya. Amin," doa Bibi. Kemudian ia segera memasuki rumah dan mengerjakan apa yang diminta oleh Emmanuel. Sampai di rumah sakit, Vika langsung ditangani oleh Ricky dan juga tim medisnya. Ricky awalnya terkejut saat melihat Emma dan Vika kembali lagi ke rumah sakit. Namun ia dan tim medisnya segera menangani Vika. Setelah diperiksa, ternyata jalan lahir sudah pembukaan sempurna dan Vika segera dibawa ke ruang bersalin. Emma dengan setia menemani istrinya. "Kamu kuat sayang," ucap Emma mengecup kening Vika dengan dalam dan terus mengucapkan kata-kata cinta agar istrinya itu bisa melewati semua ini. Dan kedua tangannya menggenggam tangan istrinya dengan kuat. "Sakit, Nue, sangat sakit," lirih Vika berderai air mata. Ia tidak menyangka jika melahirkan sesakit ini. "Ki, kamu mau apa?" tanya Emma saat Ricky membuka kedua kaki Vika dengan lebar. "Mau bantu istri kamu melahirkan," jawab Ricky. "Enak saja, punya aku tuh, mau kamu obok-obok," kesal Emma. Ia tidak terima jika milik istrinya dilihat oleh orang lain. "Aku sudah hafal dari segala bentuk milik wanita, dari yang besar sampai yang kecil, dan dari yang rimbun sampai yang botak." "Kampret, dasar dokter cabul," maki Emma dengan perasaan kesal. Vika yang sedang merasakan kontraksi pun malah bertambah sakit ketika mendengar kedua pria itu berdebat. "Bisa stop tidak kalian ini? Aduh, sakit. Dokter, sepertinya anak saya sudah akan mau keluar," ucap Vika sembari mengejan karena bayinya di dalam sana sudah mulai mendorong. "Tapi sayang, diam, kamu nggak tahu rasa sakitnya ini," kesal Vika kepada suaminya karena di saat genting seperti ini masih mengajak berdebat. "Biarkan dokter Ricky menjalankan tugasnya," ucap Vika sembari mencengkram tangan suaminya karena bayinya mendorong lagi dari dalam dan ia pun ikut mengejan. Emma akhirnya diam dan mengizinkan Ricky menangani istrinya. Bukan tanpa sebab Ricky membantu Vika bersalin karena dokter kandungan lainnya sedang menangani pasien lain yang juga akan melahirkan. Setelah mendapat izin, Ricky langsung bertindak cepat. "Wah, rambutnya lebat," celetuk Ricky saat melihat kepala bayi tersembur keluar dari jalannya. "Heh, ngomong apa kamu?" sentak Emma ingin beranjak, namun tangannya dicengkram oleh Vika. "Nue, sakit, teriak Vika sembari menarik nafas dan menghembuskan nafasnya dari mulut dan ia melakukannya berulang kali. "Dasar gila, yang aku maksud rambut bayimu sudah kelihatan bodoh," umpat Ricky dengan kesal. "Ayo adik manis, lanjutkan perjuanganmu. 2 atau 3 dorongan lagi, Junior akan melihat dunia," Ricky memberi semangat untuk Vika. "Awas kamu ya," umpat Emma pelan namun masih terdengar oleh Vika. "Bisa diam tidak? Ah, sakit," teriak Vika lagi, namun kali ini ia menarik tangan suaminya dan langsung menggigitnya hingga membuat Emma memekik kesakitan. "Ah, sayang, sakit," Emma mengibaskan tangannya yang berdenyut nyeri, sedangkan Ricky tersenyum puas di balik masker yang ia gunakan. "Rasakan, itu belum seberapa dengan yang aku rasakan," kesal Vika sembari mengejan dan matanya melotot ke arah suaminya. "Ya, tapi jangan menggigitku juga, Yang. Dan setelah aku sembuh, jangan harap burung elangmu itu bisa masuk ke dalam sangkarnya," ngek
Emma langsung terdiam, mati kutu, namun hanya sesaat. Kemudian ia menyerahkan lengannya di depan mulut Vika. "Silakan gigit sepuasmu, aku ikhlas," ucap Emma tersenyum kecut. Ruang bersalin biasanya terasa tegang, namun kali ini terasa berwarna dan lucu karena tingkah ketiga orang itu terus berdebat. Bahkan tim medis yang membantu Ricky pun sampai tidak kuasa menahan tawanya. "Baiklah," ucap Vika. Kemudian ia menggigit lengan suaminya dengan keras. Bersamaan ia mengejan panjang, bahkan ia sampai menitikkan air matanya lantaran Vika merasakan sakit yang sangat luar biasa. Emma berteriak keras bersamaan dengan suara tangis bayi yang menggema di seluruh ruangan itu. "Oe, oe, oe!" Emma langsung terdiam mendengarkan suara tangis bayi itu yang terdengar indah di pendengarannya, dan ia tersadar jika anaknya sudah lahir, dan tanpa terasa air matanya mengalir deras di pipinya. Begitu pula dengan Vika yang menangis terisak. "Terima kasih, Mama," ucap Emma, lalu menyeka keringat yang ada di kening Vika, kemudian mengecup kening itu dengan begitu dalam sebagai ungkapan terima kasih, sayang, dan cinta kepada istrinya. Vika mengangguk pelan karena badannya sangat lemas dan juga lelah. Benar yang dikatakan Ricky. Jika rasa sakitnya ia rasakan akan sirna ketika melihat bayinya lahir dengan selamat. Kemudian Emma mengecupi seluruh wajah istrinya dengan bahagia dan juga terharu karena istrinya melahirkan dengan selamat dan juga bayinya lahir tanpa kekurangan apapun. Juga statusnya kini berganti menjadi orang tua, sebuah pencapaian yang sangat luar biasa di sepanjang perjalanan hidupnya.